Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan kembali membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan soal-soal pada bentuk pangkat yang modelnya itu sudah termuat beberapa sifat pada bentuk pangkat. Nah, coba kalian perhatikan. Jadi ini soal ini bentuknya mirip dengan soal yang pertama atau soal pada video sebelumnya. Nah, untuk soal seperti ini sama seperti video sebelumnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah memisahkan variabel-variabel sejenis atau variabel yang sama. Oke, kita tuliskan seperti ini, X pangkat 2. Nah, di pembilang ada variabel X, di penyebut ada variabel X. Berarti kita kelompokkan X yang di atas dengan X yang di bawah. Begitu juga variabel lainnya. Oke, untuk koefisiennya yang di bawah ini ada 4, yang di atas. Oke, di atas kalau seperti ini berarti itu ada 1, cuma kita tidak tuliskan. Berarti kita tulis 1/4. Oke, koefisien sudah kita pisahkan. Kemudian kita pisahkan kembali variabelnya. Dikali X pangkat 2. Oke, kita tulis X pangkat 2 per X dikali Y pangkat 4. Karena di bawah juga ada variabel Y dikali. Nah, yang di atas tidak ada variabel Z. Pembilangnya tidak memuat variabel Z, tapi penyebutnya memuat variabel Z. Berarti ini 1/Z. Oke, tutup kembali kurungnya. Kemudian jangan lupa pangkat 2-nya. Oke. Kali. Nah, di sini 1/4Z dia pangkat minus 1. Ingat, bentuk pangkat negatif itu jika kita ubah menjadi pangkat positif, berarti dia berubah menjadi bentuk pecahan. Berarti ini 1/1/4Z. Oke. Nah, jadi pangkatnya sudah berubah menjadi pangkat 1. Oke. Nah, selanjutnya kita sederhanakan atau kerjakan sesuai dengan sifatnya. Oke, 1/4-nya tetap dikali X pangkat 2 per X. Jadi yang pembilang ada pangkat 2, penyebutnya ada pangkat 1. Ingat bagaimana sifat pembagian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Berarti pangkatnya kita kurangkan. Oke, karena yang di atas ada 2, di bawah ada 1, berarti 2 dikurang 1. 2 kurang 1 itu sama dengan 1. Berarti kita tuliskan X. Nah, untuk pangkat 1 lebih baik kita tidak tuliskan, tapi ini tetap kita baca X pangkat 1. Jadi di sini tetap ada pangkat 1-nya. Oke. Nah, berikutnya kita kerjakan lagi variabel Y-nya. Di sini pangkat 4, di sini pangkat 1, berarti 4 dikurang 1 3. Berarti di sini Y pangkat 3 kali tetap 1/Z. Oke, pangkat 2. Nah, ini bentuk ini sama dengan bentuk pada video sebelumnya. Oke, berarti kita balik. Ini kan sama kalau kita tuliskan seperti ini. 1 dibagi 1/4Z. Nah, pembagian dengan bentuk seperti ini berarti kita balik bilangan keduanya, jadi pembilang jadi penyebut jadi pembilang, kemudian operasinya berubah menjadi kali. Oke, berarti 1 kali 4Z 4Z per 1 kali 1 1. 4Z per 1 itu kan sama dengan 4Z. Oke, berarti di sini adalah 4Z. Oke, nah, kita lanjut. Di sini kita bisa tuliskan 1 dikali X kali Y pangkat 3 kali 1. Berarti 1 kali X kan X. Kali Y pangkat 3 ya Y pangkat 3. Kali 1 ya tetap X-nya pangkat 3. Oke, kemudian ini 4 dikali Z. Berarti 4Z. Oke, tetap ada pangkat 2-nya, jangan lupa. Di sini 4Z. Nah, perhatikan ya, Dek. Jadi yang kita kali pada bentuk pecahan itu atas kali atas. Jadi pembilang. Yang di bawah per itu disebut penyebut. Berarti penyebut.
Nah, ini kan kalau kita bentuk dalam pecahan, ini bisa X per 1, ini ya pangkat 3 per 1. Oke, perhatikan video-video sebelumnya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi. Nah, kita lanjut. Kita sudah dapat bentuk seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan bentuk pangkatnya. Di sini ada pangkat 2. Ingat bagaimana sifat bentuk pangkat yang dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya kita kalikan. Oke, di sini ada pangkat 1. Di sini ada pangkat 2. Berarti 1 kali 2. Oke, berarti X pangkat 2. Nah, kemudian ada Y pangkat 3 berpangkat 2. Berarti 3 dikali 2. Sini kita tulis Y pangkat 6. Oke. Jika yang di atas kita perlakukan dengan cara memangkatkan 2, berarti yang di bawah juga harus kita perlakukan seperti itu. Ini 4 pangkat 1 kan? Di sini ada pangkat 2. Berarti kita tulis 4 pangkat 1 dikali 2. Berarti 4 pangkat 2. Oke. Sini ada Z. Z berpangkat 2. Ya, berarti Z pangkat 2. Oke. Kali tetap 4Z. Oke. Nah, setelah ini 4Z ini kan jika kita ubah menjadi bentuk pecahan, ini jadinya 4Z per 1. Nah, ingat bagaimana cara mengoperasikan pecahan atau cara menggalikan pecahan, yaitu kita kalikan pembilang kali pembilang, atau yang di atas dengan yang di atas per yang di bawah kali di bawah, atau penyebut kali penyebut. Oke, kita kalikan X pangkat 2, Y pangkat 6 dikali 4Z. Oke, bisa kita tuliskan X pangkat 2, Y pangkat 6 kali 4Z. Oke, kali 4Z per 4 pangkat 2 itu adalah 16. Z pangkat 2 tetap dikali 1 ya, berarti tetap seperti ini. Oke, nah coba kalian perhatikan, masih adakah bentuk yang bisa kita sederhanakan? Nah, bagaimana cara menentukan apakah masih ada yang bisa disederhanakan? Lihat bentuknya atau lihat variabel-variabelnya. Masih adakah yang sejenis? Oh, ternyata masih ada, yaitu variabel Z, dan di atas ada koefisien, di bawah juga ada koefisien. Berarti koefisiennya bisa kita kumpulkan. Oke. Nah, karena ini operasi kali, berarti 4 ini deh bisa kita tulis di depan sini. Jadi 4 bisa kita bawa ke depan, sehingga jika kita tuliskan ini jadinya 4 per 16. 4 per 16, X pangkat 2, Y pangkat 6, berapa? Z, yang di atas ada Z, yang di bawah ada Z pangkat 2. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita sederhanakan lagi. 4 per 16, kalau kita sederhanakan, ini hasilnya adalah 1/4. Kok bisa 1/4? Karena kedua bentuk ini kita bagi dengan 4. Pembilang kita bagi 4, 16 kita bagi 4. Jadi 1/4. Oke. Di sini kita tetap tuliskan X pangkat 2, Y pangkat 6. Nah, coba perhatikan lagi. Z pangkat 1. Ingat, kalau pangkatnya tidak ada yang tertulis angka, itu artinya dia berpangkat 1. Ingat sifat pada pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, berarti pangkatnya kita kurangkan. Jadi 1 dikurang 2, itu adalah minus 1. Berarti kita bisa tuliskan Z pangkat minus 1. Oke. Sampai di sini, coba kita perhatikan lagi. Oh, ternyata masih ada bentuk yang pangkatnya negatif. Bentuk dengan pangkat negatif itu adalah bentuk bukan bentuk yang sederhana. Jadi masih ada bentuk yang paling sederhana dari ini, yaitu ubah menjadi pangkat positif. Oke, ubah menjadi pangkat positif. 1 dikali X pangkat 2 ya tetap X pangkat 2, dikali Y pangkat 6 ya tetap Y pangkat 6, per 4 dikali. Nah, Z pangkat minus 1, ingat sifatnya. Jadi ada sifat jika ada bentuk, ada bilangan berpangkat negatif. Ingat ini, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ingat, coba perhatikan kembali materi-materi sebelumnya.
Nah, berarti karena ini Z pangkat minus 1, berarti ini jika diubah menjadi pangkat positif, dia menjadi 1 per Z pangkat 1. Ya, tapi karena pangkat 1, jadi tidak usah kita tuliskan. Nah, aturannya lebih baik jika ada yang berpangkat 1, tidak usah kita tuliskan angka satunya. Nah, oke, selanjutnya tinggal kita selesaikan. Di sini sudah ada dua pecahan dengan operasi kali. Berarti tinggal kita kali pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atau atas kali atas per bawah kali bawah. Oke. X pangkat 2 Y pangkat 6 dikali 1. Berarti tetap X pangkat 2 Y pangkat 6 per 4 dikali Z, ya 4Z. Oke. Nah, ternyata bentuk yang paling sederhananya adalah ini, selesai. Nah, coba kalian perhatikan, masih adakah variabel yang sama yang belum kita sederhanakan? Nah, ternyata sudah tidak ada lagi. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan ini, bentuk sederhana dari X pangkat 2 Y pangkat 4 per 4XY Z pangkat 2 dikali 1/4Z pangkat minus 1 adalah ini. Oke, intinya kalian harus ingat kembali sifat-sifat pada bentuk pangkat. Oke, saya kira video kali ini cukup. Tetap semangat belajar matematika, jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.